Oke, langsung kita lihat di slide pertama. Ini sudah saya upload ya. Nah, jadi saya mau menyampaikan kisah terlebih dahulu ya. Jadi ini dimuat di hadis riwayat Al-Bukhari. Sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah itu memiliki budak seorang Yahudi. Ini namanya seorang Yahudi pada waktu itu kan dikatakan Yahudi karena dia ini masih belum memeluk Islam ya, dari bangsa Yahudi. Yang dimaksud Yahudi di hadis ini seperti itu. Di penghujung hidupnya, ketika budak itu sakit dan sakaratul maut, Rasul itu menjenguk dan duduk di sisi kepalanya. Nah, kemudian disuruh masuk Islam, suruh bersyahadat seperti itu, suruh menyebutkan syahadatain. Nah, terus budak itu memandangi ayahnya, kayak ngasih kode gitu, gimana nih gitu ya. Ayahnya setelah itu memperbolehkan, taatilah Abu Qasim, maksudnya Nabi Muhammad. Nah, kemudian budak itu di penghujung sakaratul mautnya masuk Islam gitu. Nah, di sini memiliki hikmah bahwa sesuatu terkadang dilihat dari akhirnya gitu, bukan dari awal atau perjalanannya saja, tapi dia berakhir husnul khotimah atau tidak, itu kan. Kalau misal kita beramal juga, atau kita dalam hal ini beramanah, apakah kita bisa menghusnul khotimahkan amanah kita? Bisa jadi kan, nauzubillah min dzalik, suul khotimah, bukan husnul khotimah, seperti itu. Nah, ini bisa jadi pelajaran ya, kita tidak boleh sombong gitu terhadap ilmu kita. Ya, kita lihat di akhir hidup kita ini seperti apa nanti, apakah selamat atau tidak. Nah, ini dikisahkan bahwa ini selamat, terbebas dari api neraka karena dia sudah mu'alaf seperti itu. Nah, di sini juga bukan berarti saya yang paling benar ya, karena menjadi pembicara, bukan berarti saya yang paling soleh gitu. Teman-teman di sini atau kalian di sini mungkin lebih soleh daripada saya, lebih tahu daripada saya. Saya mohon kritik dan sarannya juga gitu. Sekali lagi, di sini saya bukan berbicara seolah-olah saya di sini yang paling soleh atau yang paling mengerti seperti itu. Di sini kita sharing ya, saya hanya memantik saja. Lanjut. Panitia memberikan tema yang sangat luar biasa, saya kira, dengan tema besar, yaitu tentang amanah, atau dalam arti jabatan ya. Kan sering banget tuh kita mendengar jangan mencari amanah, nah, seperti itu. Apalagi teman-teman yang aktif di organisasi gitu kan, atau di lembaga-lembaga yang di dalamnya itu ada amanah atau jabatan. Nah, dalam arti seperti itu. Jadi tema besar kita di sini amanah. Nah, nanti ada beberapa poin ya yang ingin saya bahas. Pertama ya amanah yang saya tinjau dari zaman Rasul. Nanti juga ada di zaman Nabi lain ya, selain Nabi Muhammad, selain Rasulullah kita. Jadi dari zaman Nabi Muhammad sampai ke masa keemasan atau golden age seperti itu. Jadi yang saya tinjau itu dari segi historisnya. Untuk masalah fikih, mungkin teman-teman lebih baik daripada saya, karena di sini saya juga masih belajar, dan memang panitia menunjuk saya mungkin karena saya dulu pernah menjadi kepala departemen kebijakan publik kami Semarang. Mungkin karena pengalaman saya seperti itu, tapi secara keilmuan mungkin teman-teman bisa lebih paham daripada saya dan bisa lebih mendalam gitu pembahasan yang mengenai fikih. Karena menurut para ulama, orang yang beristihad fikih itu minimal memiliki ilmu nahwu, memiliki ilmu sorof, dan juga ilmu-ilmu balaghah dan lain sebagainya seperti itu. Nah, pembahasan yang kedua, selain saya tadi pertama membicarakan
eh, amanah itu apa. Nanti yang kedua itu kejadian-kejadian yang bisa dikatakan itu dicontohkan gitu oleh Rasul dan sahabatnya. Jadi pertama itu mungkin secara umum amanah itu apa, penjelasannya. Nah yang kedua itu kejadian-kejadiannya. Gimana sih cara dari zaman Rasul, sahabat, tabiin sampai tabiut tabiin sampai para ulama itu memberikan kriteria untuk memilih pemimpin. Seperti itu. Nah, yang ketiga mungkin lebih ke sikap kita bagaimana menghadapi apabila diberikan amanah, atau apakah kita boleh gitu, apakah kita boleh mencari amanah seperti itu. Nah, ini pertanyaan besar kita. Mulai penasaran kan? Langsung aja kita bahas satu persatu. Oke, di slide kedua ini ada kutipan dari kitab. Nah, di sini saya menggunakan kitab induk ya, yang lumayan tebal. Nah, kitabnya itu karangannya Profesor Dr. Roghib Assirjani. Nah, kalau judul aslinya itu bahasa Arab ya, Maja Qaddama Muslimuna lil Alam. Nah, ila akhiri, seperti itu. Judulnya panjang banget. Kalau di judul terjemahannya itu sumbangan peradaban Islam pada dunia gitu. Jadi judulnya itu diubah biar sedikit jadi lebih pendek. Intinya itu sumbangan peradaban Islam pada dunia. Nah, di dalam kitab itu panjang banget pokoknya, dari zaman keemasannya gitu, ilmuwan-ilmuwan yang lahir pada zaman keemasan Islam. Termasuk di dalamnya ada mengatur tentang amanah. Nah, makanya saya mengambil satu bab gitu di bagian kedua dari buku ini. Itu mempersoalkan masalah amanah. Itu. Nah, bukunya tebal banget ya, ada 800-an halaman gitu. Nah, teman-teman bisa lihat, buka bagian kedua di sana kalau punya bukunya. Tapi kalau nggak punya ya dengerin cerita saya aja berarti di sini. Nah, di situ ada kutipan Jody, penulis asal Inggris. Dalam kitab tersebut tulisannya, peradaban saat ini tidak mempunyai keseimbangan antara kekuatan dan akhlak. Kekuatan itu maksudnya di sana itu yang berupa fisik, maksudnya pembangunan dan lain-lain seperti itu. Nah, padahal akhlak adalah hal terakhir dari ilmu pengetahuan yang mesti dijaga. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Rasul ya. Jadi akhlak itu sangat penting gitu. Bahkan Rasul itu bersabda bahwa dia memang diutus itu untuk menyempurnakan akhlak gitu. Bukan untuk menyempurnakan ilmu. Mungkin secara keilmuan bangsa Arab pada waktu itu sudah berada dalam peradaban yang baik gitu. Loh, kok baik sih? Bukannya dikatakan zaman jahiliyah? Nah, ya benar. Saya juga baca di kitab Sirah Nabawiyahnya ini yang judulnya Rohiqul Maktum. Itu namanya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, di sana kan juga dikatakan bahwa masa jahiliyahnya itu dalam hal akidah, tapi dalam peradaban, dalam cocok tanam, perkebunan itu maju gitu kan. Tidak bodoh gitu. Dia nanam kurma, tumbuh subur gitu kan. Enggak bodoh, dia bisa hidup gitu. Tapi yang dimaksud bodoh itu adalah akidahnya. Anak bayi dikubur hidup-hidup, terus pelacuran, tidak menghargai hak asasi manusia. Nah, yang dimaksud kebodohan juga adalah dia paham Tuhannya itu Allah, yang menciptakan kita Allah. Nah, makanya secara tauhid rububiyahnya atau pengakuan terhadap Tuhan itu bagus. Mengakui Allah itu Tuhan, tapi secara tauhid uluhiyahnya atau
penghambaannya dia ini memiliki banyak Tuhan gitu kan. Secara penghambaannya dia kurang bagus karena Tuhannya ada banyak berhala seperti itu. Nah, maksudnya zaman jahiliyah seperti itu. Jadi akhlaknya pun akhirnya tidak terbentuk. Ya seperti itu pelacuran ya. Apa namanya, wanita itu boleh digauli oleh siapa aja. Nanti saat dia hamil, kemudian oh ini anaknya mirip siapa nih, misal yang pernah menggauli dia ada 5 orang ya, terus oh mukanya mirip si A nih, berarti dia jadi suami saya, atau ini tanggung jawab atas anak ini. Kan itu jahiliyah banget kan sistem seperti itu. Nah, maksudnya Rasul itu datang untuk menyempurnakan akhlak, bahwa mengembalikan akhlak-akhlak yang pernah diajarkan nabi-nabi sebelumnya seperti itu. Yang urusan teknologi dan lainnya itu bisa menyusul ya. Saya pun orang saintek ya, saya juga bergelut di bidang teknologi, tapi teknologi itu akan tidak berguna atau sia-sia apabila akhlak kita itu nggak ada gitu. Kita punya teknologi canggih, tapi teknologi itu malah tidak bermanfaat, malah membuat keonaran. Nah itu salah satu problem dari saintis juga ya. Oke, lanjut. Oke, di slide ketiga ini kutipan juga. Saya punya 2 kutipan. Tadi dari kutipan Jody, penulis asal Inggris, dalam kitab tadi Maza Qaddama Muslimun, atau terjemahannya tadi Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia, Profesor Dr. Rogib. Nah, ini juga dalam kitab yang sama. Saya kutip dulu. Kutipannya adalah seperti berikut. Pada negara masa kini, sedikit sekali menyaksikan orang yang menjadikan akhlak mulia sebagai teladan, padahal kedudukannya lebih tinggi dari keahlian. Nah, kita bisa ini nih ya, mengetahui nih bahwa memang benar keahlian itu dibutuhkan, tetapi kalau keahlian kita itu tidak berakhlak, maka keahlian kita itu akan menjadi tidak berguna ke hal-hal yang positif. Misal keahlian kalian membuat ini ya, meracik bahan-bahan kimia ya. Misal saya kan di bidang kimia. Nah, saya nggak punya akhlak, misal saya bikin apa ya, yang nggak punya akhlak, ya bikin inilah bom gitu kan. Bikin bom, tapi bomnya bukan untuk melindungi negara sendiri, tapi untuk menghancurkan orang lain. Orang lagi beribadah saya bom gitu kan. Nah itu kan sangat tidak berakhlak. Itu tidak pernah diajarkan seperti itu kan. Nabi juga mengatakan bahwa kalau ada non muslim tidak mengganggu kita, maka kita juga tidak boleh mengganggu dia. Yang diperangi oleh Rasul itu kan yang ini aja, yang benar-benar membahayakan bagi umat Islam. Jadi mengatakan seperti itu, keahlian itu lebih rendah daripada akhlak. Jadi akhlak itu mesti dijunjung tinggi. Nah, apa sih kaitannya dari tadi ngomongin akhlak aja? Ya memang kajian pada hari ini itu, pada malam ini, tentang akhlak. Bukan tentang fikih, bukan tentang apapun itu. Ya memang tentang akhlak. Kita bermuaranya memang nanti kepada akhlak. Akhlak kita dalam beramanah. Akhlak kita mungkin nanti secara umumnya kalian bisa kembangkan sendiri. Oh, saya sebagai orang sosial ya. Saya sebagai psikolog. Ya, gimana amanah kamu sebagai psikolog agar amanah kamu itu memiliki akhlak gitu kan. Jangan nggak ada akhlak gitu. Oke, seperti itu. Lanjut. Oke, di selanjutnya kita akan mengenal apa itu amanah ya. Amanah memang ini diambil dari bahasa Arab ya, secara harfiahnya. Ini bentuk masdarnya, amanatan ya. Ya artinya dapat dipercaya. Pada intinya seperti itu. Ibnu Katsir ini mengambil istilahnya menjadi semua tugas yang ada di perkara dunia maupun akhirat gitu kan. Jadi ini komprehensif sekali nih, definisi paling komprehensif yang pernah saya dapat nih. Nah itu ada di surat
surat-surat yang mengenai amanah tuh ada di Al-Ahzab 72, Al-Baqarah 283, Nisa 58, Al-Anfal 27. Kalau Al-Ahzab itu ini ya, amanah sebagai tugas atau kewajiban. Kalau Al-Baqarah 283 itu sebagai janji. Amanah itu janji yang harus ditunaikan seperti itu. Kalau An-Nisa ayat 58 itu amanah itu tugas yang harus disampaikan pada yang berhak. Kalau Al-Anfal ayat 27 itu tentang menjaga amanah. Ya pokoknya banyak lagi lah ayat-ayat tentang amanah. Nah, terus juga kalau di surat Abu Daud ya ini surat hadis riwayat Abu Daud itu amanah itu merupakan pertanggungjawaban. Nah, jadi tiap diri kita ini adalah pemimpin gitu, dan tiap pemimpin itu diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dipimpin olehnya. Nah, kalau amanah di kata lain kita lihat juga di KBBI itu nggak beda jauh ya, jadi sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, atau arti kata lainnya itu setia dan dapat dipercaya. KBBI kurang lebih sama ya, karena bahasa Indonesia itu kebanyakan juga serapan dari bahasa Arab, termasuk amanah ini. Amanah juga kata serapan. Nah, kalau menurut ulama-ulama lain banyak ya. Sebenarnya contohnya banyak banget. Misal dari Abdul Mukmin Al-Hashimi ya, di dalam kitabnya Akhlak Rasul menurut Bukhari dan Muslim. Nah, jadi ada arti khusus dan ada arti umumnya gitu. Secara khusus memang amanah itu merupakan tanggung jawab ya. Nah, ini secara khususnya tanggung jawab. Jadi diilustrasikan orang yang dititipi barang atau harta kemudian harus mengembalikan kepada orang yang yang memiliki harta itu. Jadi orang dititipkan suatu barang atau harta. Nah, berarti dia sedang memiliki amanah untuk mengembalikan itu. Nah, dia menyadari bahwa tugasnya itu adalah titipan seperti itu. Nah, ini sesuai nih sama KBB ini. Artinya. Itu ini ya, amanah dalam arti khusus menurut kitab Akhlak Rasul menurut Bukhari dan Muslim yang ditulis oleh Abdul Mukmin Al-Hashimi. Kalau dalam arti umumnya itu sangat luas. Arti umum ini memiliki arti tapi yang secara luas gitu, lebih luas daripada pengertian khusus yang tadi, suatu tanggung jawab atau titipan. Karena tanggung jawab ini adalah juga titipan gitu. Karena kita dianggap orang yang dapat dipercaya, jadi kita dititipkan amanah itu. Nah, kalau dalam arti umumnya itu sangat luas gitu. Jadi sesuatu yang kita itu dipercaya untuk melakukan sesuatu gitu. Banyak contohnya. Misal ada orang minta nasihat kepada kita, terus gimana nih pendapat lu gitu kan tentang ini coba dong minta pendapat, minta nasihat. Nah, itu kalau kalian menyampaikan itu juga kalian menyampaikan amanah yang kalian punya gitu. Mungkin dia percaya kepada kita orang yang dianggapnya lebih ahli, terus kita menyampaikan. Termasuk saya memantik diskusi pada hari ini tuh amanah gini, amanah yang saya rasa sangat berat sekali nih menyampaikan. Amanah saya untuk menyampaikan tema yang sangat berat itu. Temanya tentang amanah. Seperti itu. Ya pokoknya teman-teman banyak ya mendapati definisi-definisi amanah gitu kan. Nah, ini saya sebutkan segitu aja ya. Nanti bisa didalami sendiri. Oke, lanjut. Nah, kita di awal udah bawa Rasul ya. Kita memang mana-mana harus bawa agama kita nih. Nah, kita ke slide 5 bahwa Rasul itu juga harus kita teladani adabnya. Nah, ada nih adab Rasul dalam memenuhi amanahnya ya. Amanah Rasul banyak ya, sebagai pemimpin atau ulil amri atau amirul mukminin, pemimpin orang-orang mukmin. Terus juga Rasul juga amanahnya sebagai
wirausaha. Waktu itu dia pernah jadi wirausaha, berdagang, dia beramanah sebagai pedagang. Kemudian juga sebagai kepala keluarga, dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman Rasul yang penuh dengan adab gitu kan, yang bisa kita teladani adabnya, akhlaknya. Nah, jadi Rasul itu ini saya ambil tema tentang orang sakit ya, karena ini cocok untuk yang terjadi sekarang tentang pandemi. Jadi Rasul itu kan pemimpin ya, dalam memenuhi amanahnya Rasul itu sangat memperhatikan orang yang sakit. Makanya orang yang sehat itu sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatannya gitu. Nah, karena keselamatan badan itu masuk dalam tujuan syariat Islam. Keselamatan badan atau menjaga tubuh gitu kan, menjaga keselamatan tubuh itu masuk dalam maqasid syariah. Nah, Rasul juga pernah mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan penyakit melainkan ada obatnya, kecuali penyakit tua atau kematian. Nah, begitu pula Rasulullah itu juga memenuhi hak-hak orang sekitar. Ada orang miskin, janda, dan kaum lemah. Nah, di sini juga saya menemukan banyak kisah juga Rasul dalam memenuhi amanahnya sebagai pemimpin. Itu ada di kitab yang tadi, kitab induk yang saya gunakan untuk diskusi pada malam ini, yaitu Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia, Profesor Dr. Rogib Asyirjani. Gitu. Jadi betapa Rasul itu sangat memperhatikan masyarakatnya. Kalau ada yang sakit benar-benar dijenguk, benar-benar, kalau dalam arti sekarang itu sangat diperhatikan gitu kesehatannya, dari keuangannya ya kan, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, langsung kita ke slide ke-6. Nah, amanah itu kan berat ya. Jadi amanat itu bisa dikerjakan secara kolektif gitu. Kita bekerja sesuai dengan job desk kita masing-masing gitu. Kalau di rumah sakit ada dokter, ada perawat, ada tim medis, apotekernya, kan memiliki job desk masing-masing kan. Nah, makanya kita harus saling menanggung, atau istilahnya takaful dalam istilah Islamnya, baik itu sesama muslim di surat Al-Maidah ayat 2 ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, jadi kita harus bekerja sama, ta'awun, saling menolong dalam kebajikan dan takwa. Nah, kita jangan tolong-menolong dalam permusuhan. Terus juga pertama itu sesama muslim. Nah, yang kedua ini kita juga bisa bertakaful kepada orang yang berbeda keyakinan atau non muslim. Itu dasarnya itu Al-Mumtahanah. Saya ambil dari kitab ini juga ya. Jadi terjemahannya seperti ini. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, jadi ayat di atas itu penjelasan itu Islam itu atau Rasul pada waktu itu sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia gitu. Jadi di wilayahnya Nabi Muhammad itu ada orang yang muslim, ada yang belum muslim, non muslim. Nah, ada yang dia itu sahabat, ada orang yang bukan sahabat. Nah, definisi sahabat itu kan menurut ulama fikih itu kan orang yang beriman kepada Allah dan Rasul dari dia masih hidup sampai dia mati gitu kan, sampai dia wafat. Nah, itu sahabat. Nah, sedangkan yang non muslim sampai dia meninggal, nah itu bukan sahabat. Maksud saya seperti itu. Nah, jadi Rasul itu memperlakukan baik gitu dengan adil antara muslim dengan non muslim. Nah, menurut Profesor Asyirjani ini, nah hukum ini belum ada
belum dikenal sebelum Islam itu datang. Jadi ya benar-benar apa ya namanya, diintimidasi gitu, diberangus gitu. Orang yang berbeda sama dia diberangus, tidak diberikan hak-haknya secara adil gitu. Padahal Rasul mengajarkan bahwa kalau ada orang non muslim itu tidak apa ya namanya, tidak represif sama kita, ya kita jangan represif juga ke dia. Ya, kita berbuat baik juga sama dia, kan seperti itu yang diajarkan. Jadi ini dasar dari hak asasi manusia atau human rights ya. Ini sebelum lahir, jauh sebelum lahirnya human rights, Islam itu sudah mendudukan hak asasi manusianya gitu. Bahkan Islam juga sudah memiliki perjanjian perdamaian ya, yang antara muslim sama non muslim itu menjadi pijakan utama dari hak asasi manusia yang ada di zaman modern ini. Seperti itu. Nah, jadi takaful itu dalam konteksnya itu sesama muslim dan ini ya, baik itu yang apa namanya, orangnya muslim maupun non muslim gitu. Nah, dalam Al-Qurtubi dan Al-Mawardi gitu, yang menjelaskan juga tentang Al-Maidah ayat 2 yang wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jadi ada yang termasuk ridho manusia dan ridho Allah gitu. Nah, yang albir, kebajikan, itu terdapat ridho manusia. Yang dimaksud Al-Qurtubi dan Al-Mawardi ini, maksudnya itu kita hablum minannas. Jadi ada kebajikan-kebajikan yang kita lakukan interpersonal sesama manusia gitu kan. Kita berbuat baik sehingga orang-orang sekitar kita itu juga berbuat baik kepada kita gitu. Jadi kebaikan ke sesama manusia. Kalau kaitannya dengan ketakwaan itu hablum minallahnya. Jadi kan memang kita diharuskan seperti itu, harus seimbang hablum minallah dan hablum minannas. Apabila kita memiliki kesalahan kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, kan selesai ya, karena Allah Maha Pengampun, minta ampun kepada Allah. Tapi kaitannya dengan permusuhan gitu sesama manusia atau hablum minannas kita buruk, berarti kan kita harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Tidak cukup minta maaf sama Allah aja. Ya Allah, saya punya dosa sama dia, udah bikin dia sengsara, udah bikin dia kesusahan. Nah, harus minta maaf sama orangnya itu gitu. Nggak bisa cuma minta maaf kepada Allah. Jadi betapa seimbangnya gitu kan antara albir dan taqwa. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada ini ya, kutipan kisah juga waktu Rasul itu wafat. Kenapa di situ saya tulis jangan suuzon dengan amanah yang sudah terbentuk atau ada seseorang yang sudah terpilih gitu. Nah, kisahnya itu tentang Rasul itu wafat. Saat Rasul wafat, itu pertama yang dipikirkan oleh para sahabat adalah siapa penerus Rasul ini. Karena yang ada di pikiran para sahabat adalah satu hari saja tanpa kepemimpinan itu umat akan hancur gitu, tidak bisa dikendalikan, soalnya ada kekosongan kepemimpinan seperti itu. Nah, makanya langsung dimusyawarahkan itu. Nah, pengikutnya Ali ini atau kita kenal saat ini dengan Syiah ya. Nah, itu yang melatar belakangi pengikut Syiah yang sesat itu seperti itu. Yang melatar belakangi mereka itu karena mereka membenci sahabat-sahabat selain Ali. Dia menyalahkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman bin Affan gitu. Pokoknya selain Ali dan keluarganya inilah dianggap
dilaknat oleh Allah seperti itu. Nah, alasannya apa? Nah, jadi waktu Nabi wafat itu, Ali bin Abi Thalib itu dia itu membantu prosesi pemakaman Rasul, dari memandikan, ya kan, sampai mengkafankan. Jadi mengikuti prosesi itu. Nah, tapi sahabat-sahabat yang lain yang disalahkan oleh Syiah itu atau pengikut Ali yang sangat fanatik itu, wah berarti ini gila jabatan ini gitu kan, berarti ini mencari-cari jabatan dong. Sahabat yang lain tidak peduli ini, ada Rasulullah wafat kok cuma Ali bin Abi Thalib doang yang mengurusi. Nah ini suzon dari fanatisme ya. Jadi orang-orang yang fanatik kepada Ali ini suzon akhirnya kepada sahabat yang lain, padahal itu sudah merupakan job desk-nya gitu kan, udah pembagian tugas. Jadi ada yang bermusyawarah, musyawarahnya di tempatnya itu di Sakifah Bani Saidah ya, tempatnya itu. Nah waktu itu ada beberapa orang gitu kan, waktu terpilihnya Abu Bakar akhirnya. Nah itu tempatnya di Sakifah Bani Saidah. Waktu itu di kaum muhajirin yang datang itu ada Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah. Nah, terus pada akhirnya nanti yang terpilih Abu Bakar gitu. Nah, pokoknya janganlah suuzon gitu. Jangan suuzon kepada orang, wah ini orang gila jabatan gitu. Jangan suuzon seperti itu. Memang banyak sekali penjelasan ulama yang memperbolehkan bahwa orang yang alim, orang alim ulama itu terjun ke politik, itu banyak ulama yang memperbolehkan gitu. Ya, kalau yang saya lihat ceramahnya Buya Yahya ya. Buya Yahya dari Cirebon, Jawa Barat. Nah, itu juga beliau ya memperbolehkan. Nah, kemudian siapa yang akan mengingatkan pejabat-pejabat lain kalau di sana tidak ada orang yang alim terhadap agama gitu? Ya akan diisi oleh agama-agama lain yang menurut agama lain itu alim gitu. Ya, misal pemerintahan nih tidak diisi oleh orang-orang yang alim, nanti akan diisi oleh orang-orang yang sesat, atau orang yang alim tapi bukan alim Islam tapi alim di agama lain, yang pintar tapi di agama lain gitu kan, repot gitu karena tidak ada kepemimpinan yang berbasis agama di sana. Seperti itu. Nah tadi kan sekilas ya, pada waktu Rasul itu wafat. Nah ini di slide ke-8, sebelum Rasul wafat itu pernah Rasul itu menolak seseorang yang dia itu meminta untuk diperkerjakan atau meminta jabatan itu, meminta amanah itu gitu. Jadi Rasul itu menilai orang itu dari kemampuannya. Oh dirasa ini kemampuannya bukan sesuai bidangnya, jadi Rasul tolak gitu. Nah contohnya nih ya, nomor 1 itu nasihat Nabi kepada Abdurrahman bin Samurah. Janganlah kamu meminta kekuasaan, sebab apabila kamu diberinya untuk menyelesaikan suatu urusan, maka kamu dituntut untuk menyelesaikan amanah itu. Apabila kamu diberi jabatan tanpa kamu meminta, maka kamu akan ditolong karenanya gitu. Jadi karena jabatan itu akan dipertanggungjawabkan, maka kalau orang itu tidak meminta tetapi dia terpilih karena diamanahkan oleh orang, maka itu akan menjadi ringan gitu kan, karena ibaratnya itu kan sesuatu yang tidak diminta olehnya gitu. Berarti kan perhitungannya berbeda. Itu ada di kitab Al-Iman wan Nuzur, hadis riwayat Bukhari. Kedua, Nabi menolak Abu Dzar yang meminta jabatan. Nah, jadi Abu Dzar itu pernah berkata gitu, ya Nabi berikan aku pekerjaan ini gitu kan.
Saya lupa waktu itu pekerjaannya apa, bisa dilihat di kitab Al-Imarah ya, kelengkapannya. Pokoknya intinya Nabi itu berkata jabatan itu amanah gitu. Pada hari kiamat jabatan itu merupakan penyesalan kecuali dengan cara yang benar dan menjalankannya sesuai amanah yang diterima gitu. Jadi Abu Dzar itu sebelum ngomong jabatan itu amanah tuh depannya itu dia udah berpikir nih Abu Dzar bukan kompetensinya sebagai uh, apa namanya, waktu itu saya lupa pekerjaannya apa ya. Oke, kalian bisa cari gitu atau ada yang tahu nanti bisa di komen ya. Abu Dzar itu minta dipekerjakan tapi Nabi melihat memandang oh ini bukan sesuai kemampuannya gitu. Walaupun Abu Dzar ini memang dekat dengan Nabi gitu. Tapi sekali lagi Nabi itu tidak mempekerjakan seseorang di luar kemampuannya gitu. Jadi ini tidak mengajarkan kita untuk mementingkan kekerabatan ya atau kedekatan. Kan berbeda dengan sistem perpolitikan yang misal maaf yang tidak baik, atau kita ilustrasikan jangan perpolitikan. Misal kita punya suatu kelompok ya, itu kelompok apa ya, kelompok penelitian lah. Misal kelompok penelitiannya itu dibagi menjadi beberapa tema. Terus ada orang, saya tema A saja gitu kan, temanya ada A, B, C. Terus ada orang yang ingin dikelompokkan saya di tema yang A saja. Sedangkan kalian tahu orang yang memilih di tema A itu memang bukan bidangnya. Memang dia itu pengennya di tema yang A kelompok penelitiannya. Nah, pasti kan kamu janganlah nanti tulisannya kacau ini atau hasil penelitiannya kacau gitu. Maka kamu akan mengarahkan kamu di tim B aja, kelompok penelitian yang B, kamu lebih pintar di sini. Nah, dia akhirnya percaya diri dan akan memutuskan oh iya ya benar juga, seperti itu. Jadi Rasul pun menasihatinnya tanpa menjatuhkan ya, tanpa menjatuhkan kamu nggak becus gitu, jangan, bisa diarahkan. Nah, misal kamu sebenarnya tidak cocok di A ya, di A ini bukan bidang kamu penelitiannya tentang tema yang B saja, ini sesuai kemampuan kamu, seperti itu. Nah, begitupun kalau kalian jadi guru atau dosen, dalam menentukan judul mahasiswa, judul yang yang diangkat oleh mahasiswa. Kenapa kamu memilih judul ini? Ya karena ini Pak lagi ngetren, ngikut temen banyak yang penelitian tentang ini. Wah, itu langsung kamu tolak aja. Ya, kamu harus menjalankan penelitian yang sesuai yang kamu pahami dan yang kamu yakin bisa lakukan, seperti itu. Jadi Rasul itu menilai seseorang itu dari kemampuan, bukan kedekatannya saja. Mentang-mentang dekat, oh iya ini dekat nih, angkatlah gitu. Orang konco dewe nih atau teman sendiri nih diangkat gitu, tidak seperti itu. Oke, lanjut. Nah, penentuan amanah khalifah atau pemimpin pada zaman sahabat. Nah, di slide ke-9 ini dari zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ini memiliki keunikannya masing-masing. Yang pertama, terpilihnya Abu Bakar. Jadi menurut kitab induk yang saya baca itu, jadi metodenya al-ikhtiyar asy-sya'bi al-mubashir. Wih, keren ya. Atau nama lainnya pemilihan rakyat secara langsung. Pada intinya musyawarah. Ya, tempatnya tadi ya di Saqifah Bani Saidah. Yang terpilih akhirnya kaum muhajirin, yaitu Abu Bakar. Kaum muhajirin itu yang bukan penduduk asli Madinah ya, dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan orang penduduk asli Madinah itu disebutnya Ansor ya. Jadi orang-orang yang Ansor ini orang-orang ini ya, yang didoakan oleh Nabi karena keikhlasannya. Bayangin ya, orang-orang yang mendapatkan jabatan tertinggi ini itu bukan dari orang-orang yang asli dari Madinah gitu. Bayangin aja kan, kalau itu kalian gitu, kalian bisa nggak ikhlas seperti kaum Ansor?
Dia tidak dapat jabatan tapi ikhlas seperti itu. Bahkan ada kisah bahwa Nabi itu pernah menangis bersama kaum Ansor. Nah ini ada kisahnya. Pada waktu itu kaum Ansor itu bertanya kepada Nabi gitu, kenapa saya tidak dapat harta ghanimah, tidak dapat harta rampasan perang gitu kan? Kenapa kaum muhajirin yang dikasih kebanyakan gitu kan? Kok kaum muhajirin doang, Ansor nggak dapat gitu? Terus Rasul menjelaskan bahwa orang-orang muhajirin ini sebagian besar ini keimanannya itu masih lemah, makanya kita harus menghibur dia dengan memberikan harta ghanimah itu agar meningkatkan keimanan dari orang-orang muhajirin atau orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Sedangkan kalian orang-orang Madinah, keimanan kalian itu sudah kuat, keimanan kalian itu lebih kuat. Wah, langsung kan Rasul itu menjelaskan seperti itu sembari menangis. Terus kaum Ansor yang mendengar perkataan Nabi seperti itu juga ikut menangis gitu karena dipuji oleh Rasul gitu kalau keimanan itu kuat. Jadi wah, kira keikhlasan kaum Ansor itu bertambah gitu, makin ikhlas, makin legowo gitu kan. Termasuk dalam hal kepemimpinan ini kaum Ansor tidak terpilih gitu kan, tapi legowo, tetap taat pada pemimpin. Nah, terpilih Abu Bakar yang pertama. Masya Allah, Masya Allah. Nomor 2, terpilihnya Umar bin Khattab. Nah, itu ditunjuk oleh Abu Bakar. Ditunjuk, Umar, kamu jadi Amirul Mukminin. Nah, jadi seolah-olah Abu Bakar itu menunjuk aja ya, menunjuk. Tapi kisahnya itu sebelum Abu Bakar itu wafat, beliau memanggil satu persatu sahabat terdekatnya. Memanggil Abdurrahman bin Auf dari kalangan wirausaha gitu kan, dari kalangan entrepreneurnya. Abdurrahman bin Auf sini terkenal juga dengan keikhlasannya ya, Abdurrahman bin Auf, dari kalangan Ansor. Coba pendapat kamu tentang Umar gimana gitu kan? Abdurrahman bin Auf, ya saya manut gitu kan. Ya saya pakai bahasa sehari-hari aja nih. Bisa dilihat percakapan aslinya di kitab induk yang saya pakai. Ya saya manut aja. Gimana Abu Bakar gitu. Menurut saya baik lah. Intinya gitu, Abdurrahman bin Auf bilang intinya Umar itu baik. Dia itu tegas, garang gitu kan. Makanya yang diceritain tentang Umar gitu. Terus Utsman bin Affan dipanggil. Gimana nih Umar, keren gak? Wah, sekiranya itu Anda lebih tahu daripada saya gitu. Jenengan, jangan Anda nggak sopan. Kalau seperti itu mah panjenengan lebih tahu daripada saya. Kamu lebih tahu daripada saya, wahai Abu Bakar gitu. Nah, akhirnya Abu Bakar setiap manggil orang itu, manggil Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu setelahnya bilang seperti ini, kamu jangan kasih tahu siapa-siapa ya kalau saya manggil itu gitu. Kalau saya nanyain kalian gitu, itu manggilnya satu persatu ya, nggak sekaligus semua, nggak Abdurrahman dulu terus. Itu tujuannya untuk jajak pendapat gitu, artinya open minded nih Umar, gimana nih. Nah itu pertimbangan kan, itu masuk dalam musyawarah juga, kategori musyawarah. Itu diceritakan pada kitab Tarikh Al-Umam wal Muluk dari At-Tabari ya, yang dikutip di kitab induk yang saya pakai itu, kitab Profesor Asirjani. Nah lanjut ya, sekarang terpilihnya Utsman bin Affan. Jadi sebelum Umar bin Khattab itu ditikam gitu kan, ditikam kemudian meninggal, Umar bin Khattab itu bermusyawarah dengan masyarakat yang dipilih menurutnya itu sesuai dengan kemampuannya gitu kan, yang mumpuni kemampuannya.
Umar itu membuat semacam pemilihan secara terbuka, tapi musyawarah ya. Itu membuat sistem kandidat. Ada 6 kandidat. Akhirnya diuji di masyarakat, akhirnya disepakati ada 6 kandidat gitu. Awalnya sih 7 orang. Nah, namun Said bin Zaid bin Amr bin Nufail ini dicoret dari kandidat. Soalnya dia memiliki kedekatan gitu dengan Umar bin Khattab, punya kekerabatan yang dekat dengan Umar bin Khattab. Jadi Umar itu nggak mau kalau ada orang yang memiliki kekerabatan yang dekat dengan dia. Akhirnya sekarang jadi 6 orang. Nanti yang akhirnya terpilih itu Utsman bin Affan. Nah, itu 6 kandidat itu akhirnya terpilih oleh forum musyawarah. Itu satu adalah yaitu Utsman bin Affan. Itu pakai sistemnya musyawarah juga. Tapi ini sistemnya yang diciptakan Umar itu baru ya. Jadi diumumkan di publik, ini ada 6 kandidat. Pokoknya Umar itu punya syarat. Ada ininya. Tesnya dulu, ada seleksinya dulu. Akhirnya terpilih 6 kandidat ini. Seperti itu. Saat terpilihnya Utsman bin Affan. Padahal Umar itu pernah ditanya gitu, kenapa nggak ditunjuk aja kayak dulu gitu kan, langsung ditunjuk langsung. Tapi Umar maunya secara seperti ini gitu. Itu dibuat oleh Umar gitu kan, pakai kandidat, ada 6 kandidat, terus diuji di publik gitu kan, pengennya seperti ini. Akhirnya terpilih, jadi tahu gitu, masyarakat juga tahu. Kemudian terpilihnya Ali bin Abi Thalib. Nah, ini ada sedikit ini ya, konflik, tapi nanti akan saya sampaikan di belakang. Nah, ini juga terpilih melalui musyawarah ya, tapi nanti ada pada akhirnya ada 2 kubu, nanti terbunuhnya Ali bin Abi Thalib juga, tapi nanti akan saya sampaikan di belakang itu, tidak di depan ini karena terlalu panjang. Oke, next ke slide ke-10. Jadi para sahabat itu menilai itu dari kemampuan. Kalau tadi kan Rasul menilai dari kemampuan, bukan kekerabatan. Sama, sahabat juga seperti itu. Jadi Umar itu udah menulis kriterianya gitu kan. Jadi seperti ini kriterianya. Ini ya terdapat di kitab Sirajul Muluk At-Tusi. Pertama, dia memiliki kemampuan untuk mengumpulkan kekayaan, mampu mengatur sumber daya gitu, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, pokoknya mengumpulkan kekayaan dengan cara yang halal. Terus mampu menyalurkan kekayaan tersebut. Nah, bersikap tegas tanpa kekejaman, bersikap lembut tanpa kelemahan. Nah, keempat kriteria ini yang akhirnya Umar sampaikan kepada kandidat-kandidat itu, yang akhirnya terpilih 7 kandidat dan akhirnya menjadi 6 kandidat tadi. Nah, gubernur yang terkenal di zamannya Umar bin Khattab itu ini ya, Amr bin As itu kan. Nah, itu juga salah satu gubernur yang diuji oleh Umar bin Khattab dan berhasil. Ya banyak sih sebenarnya gubernur Umar itu yang karismatik. Ada juga gubernur namanya Said. Gubernurnya namanya Said bin siapa ya? Saya lupa. Pokoknya gubernurnya itu dia tidak mau digaji. Nah, ini luar biasa. Namanya Said bin siapa ya? Saya lupa. Said bin gubernur ini. Saya lupa, pokoknya pada masa pemerintahannya Umar. Oke, kalian cari ya. Gubernurnya namanya Said. Itu saking nggak mau digajinya jadi fakir dia. Jadi fakir miskin. Saat ditanya ke masyarakatnya, ini kenapa dia jadi miskin? Karena dia ini nggak mau menerima upah sama sekali. Akhirnya dia jadi miskin. Kemudian Umar itu menangis langsung gitu. Walaupun dia bersikap tegas ya, tapi dia juga lemah lembut.
seperti kriteria yang dia tulisnya. Dia menangis, akhirnya dia mau ngasih harta ke Said itu. Si Said menolak, seperti itu. Masya Allah, itu pemimpin, itu gubernurnya Umar, namanya Said. Nanti kalau ingat saya sampaikan ya, namanya Said siapa ya, saya lupa. Oke, ke sistem selanjutnya, memberikan amanah dari sistem putra mahkota. Nah, oke, melanjutkan yang tadi ya. Jadi Ali bin Abi Thalib kan konflik gitu, konflik sama gubernurnya Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Syam itu. Nah, habis itu terjadi perang, ya kan. Kemudian akhirnya terbunuh Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Hasan ya, anaknya, jangan sampai ada pertumpahan darah gitu karena masalah ini. Nah, akhirnya walaupun Hasan bin Ali ya, anaknya Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan ini diangkat menjadi Amirul Mukminin atau penerusnya Ali bin Abi Thalib, tapi dia akhirnya berdamai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan demi ukhuwah Islamiyah. Daripada ini berpecah semakin tidak karuan, akhirnya lebih baik kita berdamai saja, melebur seperti itu. Ini contoh dari negarawan sejati seperti itu, tidak mementingkan jabatan gitu kan. Dia menerima Muawiyah bin Abu Sufyan, dirasa sangat berkompeten untuk memimpin, akhirnya diberikanlah ke Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, seperti itu. Dan ini belum pernah terjadi di peradaban manapun di seluruh dunia sebelum Islam ini. Dia belum pernah ada kayak gini gitu. Sebegitu indahnya peradaban Islam itu gitu. Seperti ini. Nggak ada kan kayak gitu. Nggak ada di empire yang lain. Nggak ada kayak gitu. Oh, saya mau udahlah, saya demi ukhuwah ini, saya ini aja, kita berdamai. Akhirnya jadilah Bani Umayyah itu. Nah, di Bani Umayyah ini sistem amanahnya itu putra mahkota ya, putra mahkota. Jadi putra mahkota itu bisa dari keturunannya maupun di luar dari keturunannya. Nah, di zamannya Bani Umayyah ini, mulai zaman Bani Umayyahnya ini. Nah, menurut ulama ini tidak apa-apa gitu kan, diperbolehkan. Itu ada kutipannya ya, ada di kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah Al-Mawardi. Nah, kalau penunjukannya di luar keturunan itu saya contohkan Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu juga terbukti berhasil gitu kan. Banyak kemajuan di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Terkenal juga kepemimpinan yang adilnya gitu Umar bin Abdul Aziz. Salah satu khalifah di Bani Umayyah yang terpilih tapi bukan dari keturunan gitu. Jadi waktu itu ada pilihan dua gitu, Umar bin Abdul Aziz sama yang satunya itu keturunannya gitu. Tapi lebih diberikan lebih cocok Umar bin Abdul Aziz gitu sebagai khalifah. Nah, ini seperti ini juga jarang terjadi gitu kan, pemberian putra mahkota tapi bukan dari keturunannya. Nah, gitu, ini kan elegan kan, keren banget kan. Nah, hal itu terjadi sampai berabad-abad ya kan, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, ke slide terakhir, yaitu ke slide 12. Ulama yang berkontribusi dalam ilmu perpolitikan. Nah, ini merupakan referensi yang bisa kita pelajari juga gitu. Ya, saya juga harus belajar juga masih tentang perpolitikan ini, atau dalam arti ini di sini juga mereka juga membahas tentang amanah atau mengelola amanah seperti itu. Nah, sebelum saya tutup juga dan dengan penjelasan
ulama-ulama ini, saya juga tadi ingin menjawab juga gitu. Ya, bagaimana kita menyikapi amanah? Menjawab pertanyaan besar dari tema ini. Ya, kita tahu ya, amanah itu merupakan suatu kepastian ya. Semua pasti menjalankan amanah gitu. Seperti yang tadi dijelaskan, ada amanah dalam arti khusus dan ada amanah dalam arti umum atau dalam arti luas. Kalau secara khusus kan amanah itu ya merupakan titipan gitu kan. Jabatan itu kan titipan sementara yang nantinya memiliki batas tertentu gitu. Kamu jabatan sebagai presiden 5 tahun, jabatan sebagai rektor sekian tahun, 2 periode sekian tahun, seperti itulah. Nah, kalau jabatan raja misal sampai dia wafat, pokoknya semua memiliki batasan gitu. Memang titipan itu kan sementara, itu dalam arti khusus jabatan gitu kan, amanah dalam arti jabatan. Kalau dalam secara umum ya segala sesuatu yang dipercayakan itu merupakan amanah. Misal kita dipercayakan untuk jadi imam sholat ya. Kita dipercayakan jadi pembicara, kita dipercayakan. Nah, itu semua amanah yang harus kita jalankan juga. Yang baik itu kita disuruh maupun kita juga mencari kesibukan gitu. Yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kita tidak bisa mencap seseorang itu gila jabatan gitu. Nauzubillah. Kita tidak bisa mencap orang alim terjun ke perpolitikan merupakan suatu hal yang gila jabatan atau mencari jabatan. Nah, jadi memang ada beberapa ulama yang memperbolehkan seorang ulama itu berpolitik gitu. Ya, banyak sih contoh dari ulama-ulama juga yang tidak berpolitik tapi misal dekat dengan pejabatnya, yaitu sah-sah saja. Banyak kok kan. Ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dekat dengan Bung Tomo misal, Kiai Haji Ahmad Dahlan dekat dengan Jenderal Sudirman. Terus ada ulama-ulama yang dekat dengan pemimpinnya. Nggak apa-apa asal bersimbiosis dengan baik, memberikan ulama memberikan masukan yang baik terhadap pemerintahan, atau ulama itu juga langsung terjun ke perpolitikan dengan cara yang baik dan dijalankan dengan cara yang baik, itu sah-sah saja menurut beberapa ulama gitu kan. Jangan kita jadikan itu sebagai bahan cacian kita gitu. Nauzubillah kalau kita mencaci ulama. Oh, ternyata bila jabatan, nyari jabatan, nyari amanah. Jangan seperti itu. Tergantung niat orang tersebut, kita tidak tahu apakah dia mencari amanah karena gila jabatan atau mencari amanah karena memang niatnya tulus. Sebab ada juga kisah Nabi Yusuf ya, bahwa Nabi Yusuf itu percaya bahwa dirinya mampu untuk menyelesaikan permasalahan negara pada saat itu. Minta dijadikan untuk sebagai bendahara kerajaan. Nah, itu kalau berkompeten dan juga kalau mampu dan tidak ada lagi orang, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja asal niatnya baik itu. Ingat juga nasihat bahwa kalau para alim itu tidak masuk ke perpolitikan, maka nanti ada alim dari agama lain atau orang yang sesat yang akan mengisi atau yang dekat dengan pejabat. Kan repot kalau pejabat yang ya misal dia nggak sering ngaji, nggak tahu tentang agama, kemudian di sekelilingnya orang-orang yang nggak benar lagi, ya udah jadinya seperti itu. Tapi kalau sekelilingnya nanti ada para ulama, koleganya itu adalah para ulama, itu akan mewarnai perpolitikan kita dengan baik, seperti itu kan. Oke, kita ke ini ya, ulama yang berkontribusi dalam ilmu perpolitikan atau pemerintahan. Itu ada Abu Yusuf, nama aslinya Ya'qub bin Ibrahim al-Baghdadi. Nah, ini ada di zamannya
Imam Abu Hanifah ya, atau disebutnya Imam Hanafi ya. Nama lengkapnya itu dia Nu'man bin Sabit, nama aslinya Abu Hanifah. Itu ada di abad ke-8. Ada di abad yaitu mazhabnya Abu Hanifah. Abu Hanifah hidup gitu. Abu Hanifah juga satu angkatan sama Imam Malik ya. Imam Malik juga masih satu guru. Abu Hanifah sama Imam Malik masih satu guru. Gurunya itu Imam Ja'far Shodiq, masih satu guru. Nah ini Abu Yusuf ini pengikutnya gitu kan, pengikutnya Abu Hanifah. Jadi mazhabnya dia itu kan ini berarti kan orang yang menyebarkan gitu ajaran-ajaran Abu Hanifah itu. Nah di dalam karyanya Al-Kharraj juga dijelaskan. Nah yang kutipan-kutipan yang tadi saya jelaskan di sebelumnya juga ada penjelasannya Abu Yusuf itu. Kemudian ada Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri. Ini di abad ketiga Hijriah ya, bukan Masehi. Abad ketiga Hijriah. Karyanya Al-Imamah Wasiyasah. Nah itu berisi tentang kisahnya Abu Bakar, dari kisahnya terpilihnya Abu Bakar sampai Khalifah Al-Makmun. Nah, kemudian Al-Mawardi. Nah, ini kitab yang dikatakan ini ya, solutif ya, karena beliau sendiri berpengalaman di dunia pemerintahan gitu. Al-Mawardi ini sampai-sampai dia pernah ditunjuk menjadi hakim pemerintahan pada dinasti Abbasiyah pada waktu itu. Dia bermazhab Syafi'i ya. Nah, dia karena berpengalaman di dunia pemerintahan, dia menulislah akhirnya di kitab Al-Mawardi ini. Kemudian ada Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah ini juga pernah menulis As-Siyasah Asy'ariyah. Nah, As-Siyasah Asy'ariyah ini sering dipakai rujukan anak-anak kami ya. Anak-anak kami, tapi memang kitab ini sekarang jarang ini ya ditemukan. Saya terakhir nyari di Pasar Senen Jakarta itu. Jadi kita harus ini dulu, order dulu baru nanti dicariin, baru ada gitu. Enggak terlalu susah sih, relatif aja. Nah, nama kitabnya, nama lengkapnya itu tuh Asy-Siyasah Asy'ariyah fi Islah Ar-Ra'i war Ra'iyah. Nah, pada abad ke-13 ya hidupnya dia. Dia ini Hambali, mazhabnya Hambali. Kemudian ada Ibnu Khaldun yang bermazhab Maliki. Hidup di abad ke-14 Masehi di Mesir. Ibnu Khaldun ini yang terkenal dalam terminologinya asobiyah. Jadi asobiyah itu merupakan solidaritas kelompok atau golongan, solidaritas golongan. Nah, menurutnya kalau ingin memiliki visi kenegaraan itu kita harus memiliki asobiyah yang kolektif. Jadi dari golongan dari asobiyah digabungkan menjadi visi kenegaraan. Jadi sebelumnya itu kata asobiyah itu hanya sebatas fanatisme gitu kan. Hanya berkonotasi yang negatif. Oh, asobiyah gitu kan. Orangnya asobiyah. Yang fanatisme golongan aja gitu kan. Fanatik golongan. Tapi menurutnya ada istilah asobiyah kolektif. Jadi kesadaran itu bersifat kolektif, kesadaran bahwa kita ini memiliki visi gitu, membentuk visi kenegaraan. Nah, Ibnu Khaldun juga bisa, karya-karyanya Ibnu Khaldun, dia juga pakar hukum ya. Nah, seperti itu. Mungkin sudah terbahas semua ya poin-poinnya, dari mulai kita membahas sejarah dari masa Rasulullah, terus kemudian kita mengupas juga apa arti amanah itu dalam kisah-kisah Rasul, juga dijelaskan juga penafsiran sahabat, cara-cara sahabat menentukan amanah kepada generasi selanjutnya.
Jadi beda-beda ya sistemnya ya. Sampai saat ini juga ada kerajaan gitu kan. Banyak ininya, jenis-jenisnya. Udah sekian aja. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian, atau misalnya ada kesalahan bisa langsung di ini aja ya, sanggah. Kalau ada pertanyaan silakan saya serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.